Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imalia Fadila Rahmadani dengan NPM 2401081037. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi presentasi audit. Presentasi audit adalah kegiatan penyampaian hasil pemeriksaan auditor kepada pihak manajemen, klien, atau pihak terkait lainnya. Presentasi ini dilakukan untuk menjelaskan hasil audit, temuan audit, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan perusahaan. Presentasi audit ini menjadi tahap yang sangat penting karena hasil pemeriksaan auditor nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan. Dari hasil audit tersebut, perusahaan dapat mengetahui apakah kegiatan operasional sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat kesalahan dan kelemahan dalam sistem perusahaan. Berikutnya yaitu tujuan presentasi audit. Tujuan dilakukannya presentasi audit antara lain yang pertama menyampaikan hasil audit kepada pihak terkait, yang kedua menjelaskan temuan dan masalah yang ditemukan selama audit, ketiga memberikan rekomendasi perbaikan, keempat membantu manajemen memahami kondisi perusahaan, kelima menjadi dasar pengambilan keputusan, keenam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dari tujuan tersebut dapat diketahui bahwa presentasi audit ini tidak hanya sekedar menyampaikan hasil pemeriksaan, tetapi juga membantu perusahaan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan sistem kerja. Slide berikutnya mengenai fungsi presentasi audit. Presentasi audit ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, fungsi informasi, yaitu memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan auditor kepada pihak perusahaan. Yang kedua, fungsi evaluasi, yaitu membantu perusahaan mengevaluasi kelemahan dan masalah yang ditemukan selama audit. Yang ketiga, fungsi pengawasan, menjadi alat pengawasan agar kegiatan perusahaan itu berjalan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Yang keempat, fungsi perbaikan, memberikan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem perusahaan. Dan yang kelima, fungsi komunikasi, yaitu menjadi media komunikasi antara auditor dan manajemen perusahaan. Berikutnya, pihak yang terlibat dalam presentasi audit. Dalam presentasi audit, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu yang pertama auditor. Auditor ini merupakan pihak yang melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasil audit kepada perusahaan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan ini bertugas menerima, memahami, dan juga mengevaluasi hasil audit yang telah disampaikan oleh auditor. Yang ketiga, komite audit. Komite audit ini membantu melakukan pengawasan terhadap proses audit agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Yang keempat, pihak terkait lainnya, seperti investor, pemilik perusahaan, maupun pengawas internal perusahaan. Lalu selanjutnya, isi presentasi audit. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup audit. Yang kedua, metode audit, yaitu menjelaskan prosedur dan teknik audit yang digunakan auditor selama pemeriksaan. Yang ketiga, hasil atau temuan audit, yaitu berisi masalah, kesalahan, atau kelemahan yang ditemukan selama audit berlangsung. Yang keempat, analisis temuan, yaitu menjelaskan penyebab dan dampak dari masalah yang ditemukan. Kelima, rekomendasi, yaitu berisi solusi dan saran perbaikan untuk perusahaan. Dan yang terakhir, berisi kesimpulan yang berisi ringkasan hasil audit secara keseluruhan. Berikutnya, teknik penyampaian presentasi audit. Agar presentasi audit itu berjalan dengan efektif, auditor itu harus yang pertama menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, yang kedua menyampaikan informasi secara objektif, yang ketiga menampilkan data yang akurat, yang keempat menggunakan media presentasi seperti PowerPoint atau grafik, yang kelima menyampaikan inti masalah secara terstruktur, yang keenam menjawab pertanyaan audiens dengan profesional. Selanjutnya, kendala dalam presentasi audit, yaitu beberapa kendala yang sering terjadi dalam presentasi audit, antara lain yang pertama, kurangnya pemahaman audiens terhadap istilah audit. Yang kedua, adanya perbedaan pendapat antara auditor dan juga manajemen. Yang ketiga, data audit yang terlalu banyak sehingga membuat audiens bingung. Keempat, penyampaian auditor yang kurang komunikatif. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat penyampaian informasi dalam presentasi audit. Oleh karena itu, auditor harus mampu menyampaikan materi secara sederhana, jelas, dan terstruktur agar lebih mudah dipahami.
Kesimpulannya, presentasi audit ini merupakan kegiatan penyampaian hasil pemeriksaan auditor kepada pihak terkait untuk menjelaskan hasil audit, temuan, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan perusahaan. Nah, melalui presentasi audit, manajemen itu dapat mengetahui kelemahan sistem, risiko yang mungkin terjadi, serta langkah perbaikan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, presentasi audit harus disampaikan secara jelas, objektif, sistematis, dan komunikatif agar informasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan. Sekian presentasi dari saya mengenai presentasi audit. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun kata-kata yang kurang berkenan. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.